Teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina Winarti dari kelas 3B dengan NIM 122210077. Di sini Wina akan mempresentasikan hasil kerja Wina, yaitu tentang pentingnya perkembangan emosional yang positif di tahun-tahun awal perkembangan anak. Selamat menyaksikan. Yang pertama ada topik pembahasan. Topik yang akan dibahas pada presentasi kali ini, yang pertama, emosional anak usia dini, yang kedua, perkembangan emosi pada masa kanak-kanak awal, yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi pada anak usia dini, dan yang keempat, peran orang tua dan pendidik dalam menstimulus perkembangan emosi anak. Yang pertama, apa sih perkembangan sosial emosional? Perkembangan sosial emosional adalah salah satu perkembangan yang perlu mendapat perhatian khusus karena perkembangan sosial emosional anak perlu dibina pada masa kanak-kanak awal atau yang disebut dengan masa pembentukan pengalaman. Pengalaman sosial sejak dini sangatlah penting dan pengalaman sosial seorang anak sangat menentukan kepribadian anak setelah ia dewasa nanti. Banyaknya pengalaman yang kurang menyenangkan pada masa kanak-kanak akan menimbulkan sikap tidak sehat terhadap pengalaman sosial pada anak. Pengalaman tersebut dapat menyebabkan anak menjadi antisosial dan tidak sosial, bahkan cenderung tidak percaya diri. Emosional anak usia dini. Anak usia dini adalah sosok individu yang sedang mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat. Anak atau disebut dengan golden age, masa keemasan anak, dan fundamental terhadap kehidupan selanjutnya. Emosi anak usia dini yang sering terlihat dari ciri-ciri yang ditampilkannya menurut Susanto sebagai berikut, yang mana emosi anak berlangsung singkat dan tiba-tiba berhenti. Emosi anak bersifat mendalam, tetapi mudah berganti. Dan selain sifatnya terbuka, emosinya juga lebih sering terjadi. Perkembangan emosi anak diwarnai oleh kematangan dan lingkungan sekitar anak untuk dapat berpikir dalam mengenali, mengelola, dan mengendalikan emosinya. Yang selanjutnya, perkembangan emosi pada masa kanak-kanak awal. Perkembangan emosi pada masa kanak-kanak awal ditandai dengan munculnya emosi evaluatif yang disadari dengan pertama, rasa bangga. Perasaan ini akan muncul ketika anak merasakan kesenangan setelah sukses melakukan perilaku tertentu. Rasa bangga sering diasosiasikan dengan pencapaian suatu tujuan tertentu. Yang kedua, malu. Perasaan ini muncul ketika anak menganggap dirinya tidak mampu memenuhi standar atau target tertentu. Anak yang sedang malu seringkali berharap mereka bisa bersembunyi atau menghilang dari suatu situasi tersebut. Secara fisik, anak akan terlihat mengerut seolah-olah ingin menghindar dari tatapan-tatapan orang lain. Dan yang ketiga, rasa bersalah. Rasa ini akan muncul ketika anak menilai perilakunya sebagai sebuah kegagalan, dan dalam mengekspresikan perasaan ini, biasanya anak terlihat seperti melakukan gerakan-gerakan tertentu seakan berusaha memperbaiki kegagalan mereka. Adapun beberapa hal penting dalam perkembangan emosional anak yang perlu dipahami. Yang pertama, usia berpengaruh pada perbedaan. Setiap rentang usia menunjukkan beberapa perbedaan yang paling mencolok dalam ekspresi dan regulasi emosi. Selama usia prasekolah, anak juga mengalami stres dan meresponnya. Namun, di usia ini mereka juga berusaha untuk mengatur perasaan dan dorongan dirinya sendiri. Yang kedua, perubahan ekspresi wajah terhadap emosi. Seperti halnya orang dewasa, ekspresi perasaan anak-anak juga terlihat dari ekspresi wajahnya. Seiring dengan bertambahnya usia, anak-anak semakin mampu dalam mengekspresikan emosi mereka melalui tersenyum, mengerutkan kening, dan ekspresi lainnya. Kemampuan menggambarkan ekspresi emosi mereka semakin kompleks dan terlihat dari raut wajah mereka. Yang ketiga, bahasa tubuh. Ternyata, wajah tidak cukup bagi anak untuk mengekspresikan emosi anak
emosi. Anak juga menggunakan seluruh tubuhnya untuk mengekspresikan perasaannya. Mereka mengekspresikannya melalui gerak-gerik dan bahasa tubuhnya. Dan yang terakhir, suara dan kata. Anak-anak semakin baik dalam mengekspresikan perasaan mereka melalui suara dan kata seiring bertambahnya usia. Mereka mulai memberi label yang sederhana terhadap apa yang mereka rasakan, kemudian berkembang menjadi pelabelan yang semakin kompleks seiring dengan perasaan yang semakin kompleks yang mereka alami. Jadi, emosi anak berkembang lebih awal dibanding dengan saat anak mulai mampu berpikir. Batita sudah mampu memberi label pada emosinya yang sederhana, walaupun mereka membutuhkan waktu lebih lama untuk melabeli emosi yang lebih kompleks atau campuran dari beberapa emosi yang terjadi dalam suatu waktu. Yang selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi anak usia dini. Menurut Harlock dan Lazarus menyatakan bahwa perkembangan emosi pada anak dipengaruhi oleh dua faktor penting. Yang pertama, maturation atau kematangan. Harlock memandang pentingnya faktor kematangan pada masa kanak-kanak terkait dengan masa krisis perkembangan atau critical period, yaitu saat-saat ketika anak siap menerima sesuatu dari luar. Kematangan yang telah dicapai dapat dioptimalkan dengan pemberian rangsangan yang tepat. Contoh dalam perkembangan emosi, pengendalian pola reaksi emosi yang diinginkan perlu diberikan kepada anak guna menggantikan pola emosi yang tidak diinginkan sebagai tindakan preventif. Yang kedua, faktor lingkungan belajar. Faktor lingkungan dalam proses belajar berpengaruh besar untuk perkembangan emosi, terutama lingkungan yang berada paling dekat dengan emosi khususnya ibu atau pengasuh anak. Yang selanjutnya, peran orang tua dan pendidik dalam menstimulus perkembangan emosi anak. Anak sebagai generasi penerus bangsa sangat perlu dibekali kemampuan untuk mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki dan meminimalkan kelemahan-kelemahan yang ada. Oleh karena itu, orang tua dan guru sebagai orang dewasa di sekitar anak memegang peran penting dalam mengoptimalkan potensi anak, baik fisik kognitif, spiritual, maupun emosional anak. Adapun beberapa cara yang dapat dilakukan oleh orang tua dan guru dalam memberikan stimulasi-stimulasi dalam mengembangkan emosional anak menurut Mahsar, yaitu yang pertama, orang tua memeriksa kembali cara pendidikan atau pengasuhan yang sudah diterapkan atau digunakan selama ini pada anak. Yang kedua, memberikan perhatian terhadap perkembangan emosi yang dimunculkan anak agar orang tua dapat mencegah atau mengendalikan emosi yang negatif anak, seperti misalnya anak tantrum, orang tua sudah bisa memberikan perhatian yang benar gitu terhadap anak yang tantrum. Yang ketiga, melatih anak untuk mengenali emosinya dan mengelolanya dengan baik. Jadi orang tua bisa menstimulus anak agar anak bisa mencapaikan emosinya dengan emosi yang baik, dengan yang positif, tidak dengan yang negatif. Dan selanjutnya, cara guru dalam merangsang kecerdasan emosi anak menurut Nugraha dan Rasmawati, Mahsar 2015. Yang pertama, memberikan kegiatan yang diorganisasikan berdasarkan kebutuhan, minat, dan karakteristik anak dalam mengembangkan kecerdasan emosi anak. Yang kedua, pemberian kegiatan yang diorganisasikan bersifat holistik atau keseluruhan, yang mana memuat semua aspek perkembangan anak dan semua pihak terkait dalam proses pertumbuhan kembang anak dalam kegiatan yang dibuat. Yang terakhir ada kesimpulan. Jadi, perkembangan emosi pada masa kanak-kanak awal ditandai dengan munculnya emosi evaluatif yang disadari rasa bangga, malu, dan rasa bersalah, di mana kemunculan emosi ini menunjukkan bahwa anak sudah mampu memahami dan menggunakan peraturan dan norma sosial untuk menilai perilaku mereka. Adapun faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi anak prasekolah. Faktor ini dapat berasal dari dalam individu, konflik-konflik dalam proses perkembangan, dan sebab yang bersumber dari lingkungan. Anak sebagai generasi penerus bangsa sangat perlu dibekali kemampuan untuk mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki dan minimalkan kelemahan-kelemahan yang ada. Oleh karena itu, orang tua dan guru sebagai orang dewasa di sekitar anak memegang peran penting dalam mengoptimalkan potensi anak baik secara fisik kognitif, spiritual, maupun emosional anak.
Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat dan dapat dimengerti apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.